pengasuhan yang positif pada pendidikan anak usia dini atau PAUD. Mengapa pengasuhan positif penting untuk anak usia dini? Yang pertama, meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua, di mana orang tua dan anak bisa saling berkomunikasi secara efektif, membangun kerjasama yang baik, saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Seperti membuat waktu untuk bersama, penting untuk mengatur waktu khusus untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak dan orang tua. Ini bisa berupa makan malam keluarga, bermain game, atau hanya duduk dan berbicara saja. Selanjutnya, mendengarkan dengan aktif. Ketika anak-anak berbicara, penting untuk mendengarkan dengan aktif dan menunjukkan bahwa kita benar-benar tertarik dengan apa yang mereka katakan. Ini bisa berarti bertanya, merangkum, dan apa yang telah mereka katakan sehingga dapat memberikan respon yang empati ketika kita mendengarkannya. Selanjutnya, membantu anak-anak mengungkapkan diri, ya di mana anak-anak ini mampu membangun hubungan yang lebih kuat antara mereka, teman sebaya, atau orang tua mereka. Nah, ini berarti kita memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara tentang masalah mereka, mendengarkan dengan empati, dan memberikan dukungan. Selanjutnya, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana anak-anak ini merasa aman dan didukung oleh orang tua dengan lebih terbuka dan terhubung dengan orang tuanya. Yang kedua, mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Itu dapat kita lihat dari membantu anak memperoleh nutrisi yang cukup, seperti makan makanan seimbang, bergizi. Itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Ini termasuk makanan yang kaya akan protein, lemak, serta vitamin dan mineral-mineral penting untuk perkembangan anak. Selanjutnya, mendorong aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik itu penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Ini bisa berupa olahraga, berlari, atau hanya bermain di luar ruangan. Nah, selanjutnya membantu anak mengembangkan keterampilan sosial, di mana kita mengajarkan anak berketerampilan sosial seperti berbagi, bersahabat, dan berkomunikasi dengan baik, penting untuk perkembangan mereka. Ini bisa melibatkan seperti bermain game, menghadiri kegiatan kelompok, atau hanya memberikan kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi dengan anak-anak lainnya. Selanjutnya, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Nah, di mana anak-anak ini harus merasa aman dan juga mendukung di suatu lingkungan. Nah, seperti kita itu memberikan ruang untuk mereka bermain, menjelajah. Dengan memberikan hal-hal tersebut, tentunya mereka akan merasa aman dan nyaman. Selanjutnya, membantu anak mengembangkan keterampilan emosional, di mana mengajarkan anak mengidentifikasi dan mengontrol emosi mereka sendiri, serta belajar cara mengatasi stres dan kecemasan. Sangat penting untuk perkembangan mereka. Ini bisa melibatkan berbicara dengan mereka tentang perasaan mereka, memberikan dukungan dan bimbingan. Yang ketiga, mencegah perilaku-perilaku penyimpangan. Nah, yang pertama, membantu anak mengembangkan keterampilan sosial, di mana mengajarkan anak seperti berbagi, bersahabat, berkomunikasi dengan baik, itu sangat penting mencegah perilaku penyimpangan. Ini bisa kita melibatkan anak dalam bermain game, menghadiri kegiatan bersama teman-temannya, serta memberikan anak itu kesempatan untuk berinteraksi dengan anak-anak lainnya. Selanjutnya, membantu anak mengembangkan keterampilan penanganan konflik, di mana mengajarkan anak cara menangani konflik dan menyelesaikan masalah dengan cara yang sehat. Itu sangat penting dalam mencegah perilaku penyimpangan. Ini bisa melibatkan pengajaran dengan cara mereka bernegosiasi, meminta maaf, dan berkomunikasi dengan cara yang hormat. Selanjutnya, membantu jika diperlukan. Nah, jika anak menghadapi tantangan perilaku yang lebih besar, mungkin berguna untuk mencari bantuan dari pendidik, konselor, atau terapis. Nah, mereka dapat memberikan dukungan dan bimbingan tambahan untuk membantu anak mengatasi tantangan mereka dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah perilaku penyimpangan yang ada di masa depan anak tersebut. Kapan pengasuhan dilakukan pada anak? Anak merupakan amanah terbesar yang dititipkan Sang Pencipta kepada orang tua. Michael Borba dalam bukunya The Big Book of Parenting Solution 2009 mengatakan, pengasuhan adalah amanah untuk orang tua sepanjang hidupnya. Artinya, pengasuhan dilakukan tanpa henti. Dari sejak dalam kandungan, usia dini, remaja, hingga dewasa. Orang tua memiliki tanggung jawab penuh untuk membimbing, mengawasi, dan melindungi anaknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki anak, agar kelak siap untuk hidup bermasyarakat dengan karakternya yang mulia.
Bagaimana memberikan pengasuhan yang tepat untuk anak? Pengasuhan anak menekankan pada sikap positif dan menerapkan disiplin dengan kasih sayang. Prinsip dasarnya adalah menghargai anak agar tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, pengasuhan yang diterapkan pada satu anak tidak selalu berhasil untuk anak yang lainnya. Mengapa? Karena pada prinsipnya semua anak adalah unik, berbeda satu sama lain. Perbedaan dapat disebabkan oleh usia, jenis kelamin, pola pengasuhan, latar belakang keluarga, serta kondisi lingkungan termasuk sosial budaya yang ada di masyarakat. Temperamen atau gaya belajar ataupun berbagai perbedaan lainnya. Sejak anak berada dalam kandungan, proses persalinan hingga pasca persalinan. Meskipun demikian, ada sejumlah prinsip yang dapat digunakan dalam pengasuhan untuk setiap anak pada setiap kesempatan. Prinsip pengasuhan ada yang dituju pada internal untuk diri orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya. Ada juga prinsip yang ditujukan bagi pengondisian lingkungan anak eksternal.